Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim, baik yang saat ini onsite maupun online di rumah masing-masing, saya ucapkan selamat tahun baru. Kita memasuki bulan awal di tahun 2022. Saya beri tema tahun ini adalah Be strong in the Lord and in His mighty power, terambil dalam Efesus 6 ayat 10. Saudara dan saya harus kuat untuk menapaki sepanjang tahun ini. Saudara buatlah komitmen baru untuk melayani Tuhan lebih baik lagi, dan tetaplah setia untuk berjalan bersama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, kita diberi kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari ini. Jayo, God bless you all. Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam Mahanaim News minggu ini. Saya percaya di tahun 2022 ini kita ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan warta gereja selama seminggu ke depan. Kami mengundang saudara untuk dapat mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Juga saudara dapat mengikuti ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja ini. Saudara juga dapat mengikuti ibadah KPK gabungan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 7 malam via Zoom. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan dalam Praise and Worship Team dan multimedia, saudara dapat menghubungi Bapak Aryadi Santoso sebagai Ketua Departemen Ibadah. Bagi saudara yang rindu menabur di gereja ini, saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui rekening gereja yang tertera di layar. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan hati Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur di gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Merokat. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Salam kekasih Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu dilayani dalam baptisan air, penyerahan anak, pernikahan kudus. Saudara dapat menghubungi di Departemen Pastoral Bapak Pendeta Muda Henry Lee dan Ibu Viken Maria. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan diakonia pendidikan. Tuhan yang akan memberkati. Dan bagi saudara yang rindu dan tergerak untuk menabur dalam pelayanan diakonia pada setiap bulan, khususnya diakonia pendidikan, saudara dapat menghubungi Ketua Diakonia Ibu Ineke, atau saudara juga dapat menghubungi Departemen Pastoral Bapak Pendeta Muda Henry Lee. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati dan melipat gandakan taburan saudara. Orang yang menabur pekerjaan Tuhan dengan kasih, maka Tuhan akan membalasnya berlipat ganda. Terima kasih buat taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang sehat, amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, yang memelihara saudara dan saya. Amin. Mari tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, buat segala anugerah kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, kami tahu semua karena kasih setiamu, semua karena anugerahmu. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu menaikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara di tempat ini, lawatan Tuhan terjadi. Biar kami boleh mengalami perjumpaan kami bersama dengan Engkau. Dan kami boleh membawa kekuatan yang baru, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami mau tetap setia, dan Kau mendapati kami setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai dan
katakan, haleluya, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, ku tetap
di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, buat kasih setiamu Tuhan. Kalau kami boleh masuk tahun yang baru, kami percaya semua karena kasih setiamu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus hanya memandang kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Raja kami. Engkau Tuhan kami dalam kehidupan kami, yang sanggup memberikan pertolongan dan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Oh, glory, glory Tuhan, glory.
hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Beri roh sukacita turun atas setiap kami yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita punya Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Sebab Dia sekuat Tuhan. Haleluya. Berikan kami kekuatan Tuhan. Dan Engkau Raja, Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan bersekarang perkara yang ajaib. Rasa beria harapkan putih dari jalan tak mulia. Berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. persaudaraan saya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah, yang rindu menabur di tempat ini, saudara bisa mentransfer ke rekening gereja. Ya, sebelumnya kita memberi persembahan, sebelumnya mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
perawatan-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Biar pujian kami, penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan. Biar setiap kami memberikan dengan sukacita, dan Tuhan yang akan menggantikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Persembahannya bisa dijalankan. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau anggapku yang baik, mengerti bahasa dan kesan air mata
selama-lamanya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang sungguh sangat teramat baik buat setiap kami. Tuhan, kami bersyukur, tidak ada henti-hentinya kami ingin berkata betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Bapa yang sangat memperhatikan kami. Bahkan Engkau berkata, Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu. Tuhan, kami rindu pada malam hari ini, ketika kami datang beribadah, dengan hati yang paling dalam kami mau berkata betapa kami rindu Tuhan, untuk kami senantiasa mengasihi Engkau, lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Engkau kami tidak akan pernah mampu berjalan Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara buat setiap kami. Kami rindu Tuhan, Engkau yang mengajari kami. Kami mau duduk diam seperti Maria, memilih bagian yang terbaik. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus Engkau yang menerangkan kebenaran firman-Mu, itu akan membuat kami menjadi pribadi yang berbeda. Dan biarlah hidup kami semakin hari boleh semakin selaras dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah kembali di dalam ibadah di tahun 2022. Ini masih di bulan Januari. Bapak Ibu, ketika saya ingin mempersiapkan bahan firman Tuhan, saudara, saya mendapatkan sebuah firman yang luar biasa. Dan hari ini saya membawakan tentang tema kerendahan hati, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah to be humble. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang sangat rendah hati, ya. Saya katakan Dia adalah pribadi yang sangat rendah hati, Bapak Ibu, ya, karena di dalam kitab Mazmur di situ dikatakan bahwa Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu ini adalah sebuah lukisan daripada kitab Mazmur bahwa Tuhan itu sangat tinggi, ya. Tinggi mengatasi segala sesuatu karena Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan adalah sebuah kehormatan apabila Bapak Ibu masih diizinkan untuk datang beribadah. Bahkan saudara yang barusan saja melayani di atas mimbar, itu adalah sebuah kehormatan. Ya, jadi Bapak Ibu saya mau katakan kalau kita bisa melayani itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, nah di sini saudara saya mau berkata bahwa Allah begitu rendah hati, Dia memperhatikan umat manusia. Saudara, sepanjang hari ini saya merenungkan, ya, bahkan ketika saya ada di tempat pekerjaan saya selalu terkagum-kagum dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu adalah pribadi yang sangat rendah hati. Saudara, saya rindu Bapak Ibu ketika engkau mendengarkan firman ini, kita mau berkata, iya Tuhan, aku mau seperti Tuhan Yesus. Saudara, tidak jaminan ketika engkau menjadi seorang Kristen, sekalipun mungkin saudara baru bertobat. Tetapi saya mau berkata, ketika saudara hidup di dalam kerendahan hati, Tuhan berkenan di dalam kehidupan saudara. Tetapi sungguh ironis ketika saudara semakin hari, saudara semakin lama bertumbuh menjadi seorang Kristen. Tetapi kalau saudara tidak menjadi pribadi yang rendah hati, itu adalah sesuatu yang sangat sedih, ya saudara, ya. Karena apa? Karena dosa daripada manusia paling gampang adalah jatuh di dalam kesombongan.
Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat slide selanjutnya. Ya, saudara, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan dikatakan dengan jelas sekali ya. Di sini bahwa Tuhan Yesus mengajar, ya. Bahkan Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, pada akhirnya saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah contoh teladan di dalam hal kerendahan hati. Ya, Yesus di situ mengajar berkata bahwa barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ya, saudara, saya balik ya kalimatnya. Supaya saudara mengerti, barang siapapun saudara, termaksud dia adalah seorang pendeta, bahkan dia seorang rasul. Kalau dia menjadi pribadi yang sombong, pada akhirnya dia akan direndahkan. Saudara, mungkin saudara berkata, apa sih kok Pak Henry hari ini bahas tentang kerendahan hati? Saudara, saya mau berkata, ini adalah bicara tentang karakter. Saya sepanjang tahun ini, saya mau belajar tentang karakter Kristus, Bapak Ibu. Ya, dan ini adalah salah satu tentang karakter Kristus, yaitu rendah hati. Nah, Bapak Ibu, di situ dikatakan di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Di situ dengan jelas sekali ya, penulis Amsal berkata, ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini adalah sebuah berkat spesial. Ketika saudara dan saya hidup di dalam kerendahan hati, saya percaya saudara akan menerima 3 berkat spesial yang dari Tuhan. Ya, yang pertama adalah dianugerahi kekayaan. Slide selanjutnya. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah wealth atau rich. Ya, saudara dianugerahi kekayaan. Contohnya banyak sekali saudara ya. Saudara, kita bisa lihat contoh seorang pribadi yang rendah hati adalah Daud, Bapak Ibu. Ya, kita flashback kembali kehidupan Daud. Daud dahulu adalah seorang penggembala. Pekerjaannya dia hanya menggembala kambing dan domba. Tetapi ketika Daud hidup dengan rendah hati, bahkan ketika dia sudah diurapi menjadi raja, dia tidak pernah membalas perbuatan jahat daripada papa mertuanya sendiri. Bahkan dia berkata, jangan engkau mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, ketika saya melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, ketika seorang hidup di dalam kerendahan hati, maka firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Daud diangkat oleh Tuhan, bahkan dia menjadi seorang raja. Bahkan sampai hari ini, Alkitab mencatat bahkan di negara Israel pun, nama Daud ditulis sebagai raja yang diagungkan. Bahkan kalau saya katakan, kalau dalam sebuah pertandingan, mungkin Daud mendapatkan standing ovation. Saudara pernah melihat sebuah pertandingan, di mana ada seorang pribadi yang begitu mengagumi dan semua orang akan memberikan respek yang luar biasa. Saudara, saya juga rindu Bapak Ibu kita semua, semakin saudara berjalan di dalam mengikut akan Tuhan, saya rindu saudara dan saya kita belajar untuk hidup rendah hati. Karena bicara tentang rendah hati ini adalah bicara tentang proses di dalam kehidupan kita. Tidak bisa berhenti dalam waktu 1 atau 2 tahun. Tetapi ini berjalan terus menerus Bapak Ibu. Bahkan saudara yang menjadi seorang jemaat, ketika saudara belajar untuk sikap rendah hati, Tuhan pasti akan menolong saudara. Karena nanti kita akan lihat di slide selanjutnya, saya akan menguraikan lebih banyak. Saudara, saya memang senang ya ketika saya memberitakan firman, saya dalam bentuk pengajaran. Karena apa? Supaya saudara mengerti. Ya, oke, slide selanjutnya. Di situ dikatakan yang poin kedua, saudara akan dianugerahi kehormatan atau kemuliaan. Saudara, saya teringat sebuah cerita di Alkitab. Kembali lagi saya membahas sebuah contoh di Alkitab.
ketika seorang raja yang bernama Raja Manasye itu tercatat di dalam 2 Tawarik 33, ya, di mana di sana ada seorang bernama Raja Manasye di dalam ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Manasye ini hidup di dalam segala kejahatan. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan Raja Manasye ini ditangkap oleh panglima tentara Raja Asyur. Dan saudara, di akhir kehidupan Raja Manasye, dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Alkitab mencatat di dalam 2 Tawarik 33 ayat 11 dan 12. Di sana dicatat bagaimana ayat 12 dan 13, di sana ketika dia merendahkan diri, Tuhan mengangkat kehidupan Raja Manasye. Dan Tuhan membawa kembali Raja Manasye yang tadinya dibuang ke Babel, kembali ke Yerusalem, dan Tuhan memulihkan kedudukannya dia sebagai seorang raja. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika saudara hidup di dalam kerendahan hati, saudara akan menikmati kehormatan. Saudara, kalau saya mengupas begitu banyak contoh-contoh di Alkitab, saudara, itu membuktikan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Selanjutnya, saudara, poin yang ketiga, ketika saudara hidup di dalam kerendahan hati, saudara dan saya, kita semua yang menyaksikan ibadah pada malam hari ini, saudara, yang pertama, saudara mendapatkan kekayaan, saudara mendapatkan kehormatan. Yang ketiga, saudara mendapatkan kehidupan. Contoh saudara, kita bisa lihat kembali lagi contoh seorang pribadi yang bernama Musa. Ya, slide selanjutnya. Saudara, contoh ketika Musa di dalam kehidupannya, dia pernah dilecehkan, bahkan kalau saya katakan direndahkan ya, oleh kakak, baik kakak kandung dan kakak ipar. Dan pada akhirnya saudara, Tuhan sendiri yang membela Musa. Dan Alkitab mencatat Musa adalah contoh pribadi yang begitu sangat lembut hatinya. Ya, dia adalah pribadi yang sangat lembut. Ketika dia dikata-katai, mungkin saudara, kalau saya pada waktu itu, saya mungkin bisa marah saudara ya. Saya bisa tersinggung. Tetapi Alkitab mencatat Musa adalah seorang pribadi yang sangat lembut. Bahkan lebih lembut dari setiap manusia yang hidup di dunia. Sehingga Tuhan pada akhirnya membela Musa. Dan akhirnya Miriam dan Harun dihukum oleh Tuhan. Dia mendapatkan tulah dan pada saat itu keduanya itu mendapatkan sakit kusta. Dan di akhirnya saudara, ketika saya baca perikop itu, Musa tetap berdoa buat kedua kakaknya saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Musa tahu Miriam dan Harun dihukum oleh Tuhan dan dia melihat kedua kakaknya ini mendapatkan kusta, Musa yang dilakukan adalah dia tetap mendoakan supaya Tuhan mengampuni dan Tuhan menyembuhkan. Saudara, itu loh contoh pribadi yang sangat lembut hatinya. Saudara, mungkin di dalam kehidupanmu, bahkan ketika engkau melayani, saudara mungkin mengalami yang namanya gesekan. Betul ya, suami istri aja bisa mengalami gesekan Bapak Ibu. Apalagi dengan rekan pelayanan di gereja. Ya, bisa terjadi gesekan Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi, ketika saudara dan saya kita hidup di dalam kerendahan hati, saya percaya semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan saya percaya ketika saudara semua, ketika kita hidup di dalam kerendahan hati, pasti tidak akan terjadi perpecahan. Pasti tidak akan saling menyakiti saudara. Ketika saudara belajar di dalam sikap rendah hati. Saudara, perbedaan itu pasti ada. Suami istri, contoh, cara saya dengan cara Viken beda sekali. Saya dari dulu kalau mendidik anak, saya mendidik dengan keras. Tetapi lambat laun
Ketika Roh Kudus seringkali memberikan contoh, akhirnya saudara, saya pun melihat anak-anak youth. Ya, kebetulan karena saya pembina youth, dan kemarin ada salah satu anak youth yang bernama, ya saya sebut saja saudara, Sam. Ya, Sam dia berkata, Om, saya ngelihat Om Henry ini berbeda loh. Wah saudara, ketika dia ngomong gitu, saya seneng juga loh ya. Ya saudara, Sam bilang gini, Om Henry beda. 5 tahun yang lalu Om Henry itu kaku banget katanya. Saudara, itu saya percaya itu perkataan dia dari yang paling dalam loh saudara ya. Ini ada saksinya Michael ya. Minggu lalu ketika saya ngajak Sam dan Michael untuk bincang-bincang, Sam bilang, Om Henry banyak berubah. Saya benar-benar melihat perubahan yang nyata di dalam kehidupan Om Henry. Oh iya ta Sam? Ya saya sampai terpesona dengan ya saya bilang, kamu bener nih ngomong begini. Iya Om, bener Om. Om Henry banyak berubah. Ya dulu kaku, tapi sekarang ya bisa ngikutin kemauan anak-anak ya. Nah saudara, ketika saya belajar untuk rendah hati, saudara saya percaya perubahan itu pasti akan terjadi. Saudara nggak perlu ngoyo, saudara nggak perlu memaksa diri, wah aku harus berubah. Tidak saudara, ketika saudara belajar di dalam kerendahan hati, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Contoh lagi saudara, baru saja ini saya ditelepon oleh customer saya. Ya, dia sudah 4 kali balik ke tempat toko saya karena dia beli produk jam, ya salah satu jam branded, dan ternyata jalan jamnya ini nggak akurat Bapak Ibu, ya sudah diperbaiki oleh teknisi saya, dicek baterainya, IC-nya, mesinnya semua baik Pak. Akhirnya dibawa pulang sama customer saya ini. Terus balik lagi Bapak Ibu, kedua kali, belum ketemu dengan saya. Ya, terus kemarin beberapa hari yang lalu datang lagi yang ketiga Bapak Ibu, dan ketemu saya. Saudara, ketika saya ketemu masalah seperti itu, Roh Kudus mengingatkan saya. Apa saudara yang diingatkan Roh Kudus? Saya langsung minta maaf. Saudara, ketika saya minta maaf, customer itu langsung berubah. Tadinya dia mau marah, tadinya dia mau komplain, saya bilang, Ibu mohon maaf. Ini juga pun di luar keinginan saya. Karena saya beli produk ini dalam bentuk jadi, dan bukan saya yang membuatnya. Ini dibuat oleh pabrik. Dan Ibu jangan khawatir karena produk yang Ibu beli, ini semua ada garansi. Ya, garansi resmi. Dan kalau Ibu hari ini kepingin menukar dengan produk yang lain, saya persilahkan. Dan hari ini saudara, tadi waktu saya nyampe di gereja, saya ditelepon lagi oleh teknisi saya. Kok Henry, ini customer yang kemarin datang lagi kok. Jamnya masih telat. Akhirnya tadi saudara saya telepon lagi, Ibu maaf. Kembali lagi seperti yang kemarin saya katakan, kalau Ibu mau tukar, saya izinkan Ibu tukar. Nah saudara, dan itu seringkali terjadi, ya seringkali juga di toko ketika customer saya, dia memperbaiki, mereparasi jam dan hasilnya kurang memuaskan, seringkali saya yang meminta maaf Bapak Ibu. Roh Kudus mengingatkan saya, belajar untuk rendah hati. Saudara, ketika saya belajar rendah hati, ternyata itu adalah sungguh-sungguh sangat indah. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, ayo Bapak Ibu kita belajar malam hari ini adalah sebuah kehidupan. Ini bicara tentang karakter. Ya, oke, slide selanjutnya. Ya, di situ dikatakan ketika saudara belajar rendah hati, saudara menjadi pribadi yang tidak sombong, tidak memegahkan diri, dan itu adalah sifat daripada kasih. Ya, sikap rendah hati itu adalah sebuah sikap yang bebas dari kesombongan. Ya, sikap ini bukan menunjukkan kelemahan Bapak Ibu, tetapi adalah sebuah sikap yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, karena Allah adalah kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 di sana dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah,
Slide selanjutnya, ada dua tokoh di Alkitab Bapak Ibu, bicara tentang karakter rendah hati atau lembut hati. Yang pertama adalah Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, di sana Alkitab mencatat bahwa adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, bahkan lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Nah, seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, Musa tidak membalas. Ya, saya tahu saudara, di gereja pun di sini, ya saya sebutkan saja contohnya saudara ya, kalau ada pemimpin di sini yang beda pendapat, wah marah saudara ya, kemudian menyatakan kekecewaan. Saya bilang sama orang-orang tersebut, saya bilang, ya pemimpin kita juga punya kekurangan. Saya selalu begitu Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan, bahkan saya bilang sama istri saya, sama anak-anak, pemimpin di gereja itu bukan pemimpin yang sempurna. Pemimpin yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, ketika saudara punya sikap rendah hati, ketika saudara melihat pemimpin saudara salah, saudara tidak perlu menghakimi, apalagi saudara menjatuhkan. Berarti Anda juga sombong. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara jemaat di tempat ini, ini adalah sebuah kebenaran. Ketika saudara tahu pemimpin saudara salah, bahkan punya kekurangan, saudara sebagai seorang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, justru saudara bisa menutupi kekurangan pemimpin kita. Saudara, ini adalah bicara tentang kasih. Kasih dan rendah hati itu adalah satu paket. Ketika saya merenungkan sepanjang 1 minggu ini, saya melihat bahwa kasih dan rendah hati itu adalah satu paket. Karena kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 13, di sana bicara tentang kasih. Kasih tidak sombong, kasih itu murah hati. Ya, kasih itu tidak memegahkan diri. Saudara, banyak sekali ciri-ciri kasih. Itu juga adalah ciri-ciri sikap rendah hati. Ketika saudara hidup di dalam kasih, saudara akan memiliki sikap kerendahan hati. Ketika saudara memiliki kerendahan hati, saudara hidup di dalam kasih. Sehingga saya percaya kalau semua gereja di Indonesia ini tidak mempertahankan egonya, saya percaya gereja di Indonesia bisa bersatu. Masalahnya saudara, pemimpin di semua gereja merasa bahwa dirinya paling hebat. Sehingga Tuhan gak bisa mempersatukan. Demikian juga dalam sebuah gereja. Dalam sebuah gereja lokal, semua mulai dari gembala, penatua, diaken, sampai dengan seluruh jemaat. Kalau merasa dirinya paling hebat, saudara, saya rasa gak akan pernah bisa bersatu. Yang ada terjadi perpecahan. Dan iblis senang dengan hal itu. Saudara, kita harus mengerti, ini adalah di akhir zaman Bapak Ibu ya. Jadi kita harus belajar untuk hidup di dalam kerendahan hati. Nah saudara, sikap Musa yang lembut hatinya, Musa tidak membalas perbuatan kakaknya. Bahkan di Alkitab dicatat bahwa Miriam dan Harun ini memberontak saudara. Dan memberontaknya ini dengan mencari permasalahan yang sebenarnya gak ada masalah Bapak Ibu. Ya, ketika saya baca di dalam Bilangan 12 itu, sebenarnya Miriam dan Harun ini cuma cari-cari masalah. Mengada-ngada kalau saya katakan ya. Masalahnya ketika Musa menikah dengan Zipora, anak daripada imam ya, waktu peristiwa di Yitro yang bernama Yitro saudara, Yitro menegur Musa bahwa engkau nggak bisa seperti itu. Engkau harus mengangkat pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Supaya engkau dapat mengadili seluruh rakyat Israel dengan adil. Dan mereka mendapatkan kepuasan. Saudara, kita bisa lihat ketika Musa ditegur mertuanya, Musa pun mendengarkan nasihat mertuanya. Dan pada hari itu Alkitab mencatat semuanya senang saudara. Saudara bisa bayangin kalau Musa seorang diri mengadili 2 juta umat Israel. Saya rasa bisa besok 3 hari bisa
meninggal Musa ya. Iya saudara, betul ya. Berdiri duduk itu berjam-jam mengadili 2 juta umat. Saudara bisa bayangin. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan mengutus mertuanya. Mertuanya melihat dan mertuanya diberikan hikmat, ditegurlah Musa. Dan pada akhirnya Alkitab mencatat Musa mengangkat pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, bahkan ada pemimpin 1000 orang. Saudara, ayo Bapak Ibu, saya percaya ketika kita berjalan di dalam sikap kerendahan hati, maka saudara pasti akan menjadi pribadi yang menyadari bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Slide selanjutnya, ya. Slide selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Yesus Kristus. Nah, saudara, saya akan menekankan lebih banyak tentang pribadi Yesus. Saudara, ketika saya merenungkan apa yang terjadi ketika Yesus tidak mau merendahkan diri, saudara dan saya akan menjadi umat yang paling malang. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan bukan dengan robot, tetapi manusia diciptakan dengan free will. Dan pada akhirnya Yesus dia menyadari bahwa dia diutus oleh Bapa dari surga datang ke muka bumi. Dia tahu bahwa dia harus menderita. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Yesus? Dia berkata, jadilah kehendakmu, bukan menurut kehendakku. Saudara, saya percaya pada waktu itu Yesus pun bisa, saudara. Dia menolak. Ya, dia bisa saja dia menolak untuk menerima cawan murka Allah. Tetapi Yesus dia menunjukkan, dia adalah seorang pribadi yang rendah hati. Ayo Bapak Ibu, saya mau mengajak malam hari ini, kita belajar dari tokoh yang luar biasa yang bernama Yesus Kristus. Yesus yang telah rela mengosongkan diri. Bahkan di lembar ini saudara saya mencatat ya, di Alkitab Full Life ini ada 3 lembar saudara. Ini sudah saya ringkas. Saya nggak perlu sebutkan bagaimana Yesus merendahkan diri. Catatannya banyak sekali saudara di sini ya. Yesus yang adalah Allah seperti tadi kita baca di awal. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Ya, mengatasi segala langit. Dia tinggi tetapi dia mau merendahkan diri. Saudara, biarlah malam hari ini ketika saudara pulang dari tempat ini. Ayo saudara kita belajar untuk memiliki sikap rendah hati. Karena ketika saudara belajar, bahkan saudara menghidupi sikap rendah hati, saudara akan menikmati kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukan saja di muka bumi ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Dan salah satu contoh terakhir yang ingin saya katakan, saudara ingat peristiwa Yusuf, anak Yakub, ketika dia dipenjara, karena dia dituduh berbuat sesuatu yang jahat. Ya, saudara, sepertinya kehidupan Yusuf pada waktu itu hancur. Tetapi Yusuf tidak mengeluh. Tapi Yusuf dengan rendah hati, dia menjalani proses. Saudara, di slide ya, saya menulis di PowerPoint ini, jika ada seseorang, bahkan suatu bangsa yang menolak untuk merendahkan diri, maka dia akan dipermalukan. Tetapi saudara, Yusuf adalah pribadi, ketika dia direndahkan, ketika dia belajar diproses oleh Tuhan, dia mau mengambil proses itu. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri. Saudara, itu adalah bukti. Ketika saudara dan saya hidup di dalam sikap rendah hati, saudara akan menikmati kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukan saja di muka bumi ini, tetapi kehidupan di masa yang akan datang. Dan pada akhirnya di dalam Filipi 2 ayat 10-11, di sana dikatakan, Yesus dikaruniai nama di atas segala nama, supaya semua lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya mengundang tim PAW kembali. Bapak Ibu, mari kita renungkan malam hari ini, ya, bagaimana saudara dan saya kita perlu belajar
untuk hidup dengan rendah hati. To be humble. Saudara, ini adalah sebuah pengajaran yang harus saudara dan saya kita lakukan seumur hidup kita sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami percaya apa yang kami dengarkan malam hari ini hanya sebagian kecil, tetapi kami mau belajar untuk kami hidup seperti Tuhan Yesus. Ketika Engkau direndahkan, ketika Engkau diludahi, bahkan ketika Engkau dilecehkan, Tuhan Engkau tetap mau mengambil itu semua. Karena Engkau tidak mempertahankan milik-Mu, yaitu pribadimu sebagai Allah, tetapi Engkau tetap mengosongkan diri. Karena Engkau tahu ketika Engkau belajar merendahkan diri, maka Tuhan akan mengangkat tinggi-tinggi kehidupan setiap orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan. Materaikan seluruh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berubah. Dan orang dapat melihat hidup kami menjadi representasi Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari kita sembah Dia. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah malam hari ini kami boleh mengerti. Ketika kami hidup dengan sikap rendah hati, kami tahu mungkin kami akan disakiti, mungkin kami akan direndahkan, tetapi kami mau memandang seperti Yesus. Berikan kami kekuatan untuk kami senantiasa hidup dengan penuh sikap rendah hati, karena kami mau menjadi seperti Kristus. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih, hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan tentang kerendahan hati, tetapi Roh Kudus biarlah Engkau terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sepanjang ketika kami mengikut Engkau, hidup kami semakin hari semakin berubah. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, malam hari ini kami berdoa buat jemaat yang beribadah secara online. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk Ibu Ruli Purwanti. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Fahmi. Biar kiranya Tuhan Engkau menyertai dimanapun kedua ibu-ibu ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa malam hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan keselamatan boleh terjadi bagi seluruh keluarga Bu Ruli dan Ibu Fahmi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Engkau menjadikan terang dan berkat dimanapun Tuhan Ibu Ruli dan Ibu Fahmi berada Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk keluarga besar Oma Nurmala Marpaung Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga daripada Oma Nurmala Marpaung. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati dimanapun saat ini Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, anak menantu cucu, Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa menolong setiap kesulitan yang dialami, kesehatan, Tuhan memberikan senantiasa kesehatan, pemulihan boleh terjadi Tuhan, kakinya boleh kembali dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Otot-otot kaki, tulang-tulang boleh dibuat kembali normal, boleh berjalan dengan baik dan sehat Tuhan, sehingga boleh beribadah dengan senantiasa lebih leluasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini untuk Bapak Suwono Setia Budi Tuhan, dan Bapak Yusak Rahmat Bati. Tuhan memberkati, Tuhan apapun juga yang dialami usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanannya Tuhan juga senantiasa menjadikan terang, menjadikan hamba-hamba-Mu ini melayani lebih lagi Bapa. Bapa, kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk keluarga Ibu Dini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan setiap hari kepada Ibu Dini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk merawat Tuhan anaknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sehingga pemulihan itu boleh terus Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat Ibu Chandra Endang Tuhan. Tuhan, Engkau melihat pergumulannya, Engkau melihat kesetiaannya Tuhan, sandar kepadamu Tuhan. Kami berdoa malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus, biar kiranya Tuhan melawat Tuhan, memberkati kedua anaknya, memberkati keluarganya, memberkati rumah tangganya Tuhan. Pemulihan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa buat Ibu Endang dari Pasuruan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau melihat Tuhan apa yang dialami oleh Ibu Endang dari Pasuruan Tuhan. Engkau menyertai Tuhan, Engkau berbicara lebih lagi Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini ya Tuhan. Dan mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dan firman yang telah kita terima mengingatkan kita
keberhasilan kita, hidup kita boleh tetap diberikan kerendahan di dalam hidup kita. Datang beribadah secara onsite di gereja ini. Tuhan, Engkau melihat pergumulan kami, Engkau melihat seruan doa kami Tuhan, Engkau mengabulkan seruan doa kami Tuhan. Kami percaya pada saat kami bersatu kepada-Mu, pada saat kami berdoa cita-cita hari ini Tuhan, Tuhan segala hal yang kami naikkan malam hari ini Tuhan berkenan di hadapan kami. Menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, usaha pekerjaan kami, toko kami, rumah tangga kami, pelayanan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah